Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menginterview dan mewawancara UMKM yang berbasis online dengan saya Farul Yuza, Andraji, dan Arkan di sini. Langsung saja dengan siapa masnya? Oke, perkenalkan nama saya Unggul. Oke, Mas Unggul ini punya usaha apa nih Mas? Bisa dijelasin ke kita gak Mas? Oke, di sini saya punya usaha Reworks. Reworks itu lebih ke untuk nge-custom baju atau celana dan yang lain-lain lah. Kayak sama ini ya? Iya, ini sama kayak gini nih belakang saya nih. Ini ada tas juga, dan celana, jaket, dan celana-celana atau gitu. Oke. Nama usahanya Mas Unggul ini apa nih? Nama usaha saya itu Up to No Goods. Oke. Lokasinya ada di mana ini Mas? Kalau lokasinya ini ada di Meruya, Jakarta Barat. Jakarta Barat ya. Jakarta Barat. Nah, Masnya ini mulai usaha ini sejak kapan nih Mas? Kalau usahanya ini saya startnya itu dari bulan Oktober tahun lalu lah. Jadi udah jalan sekitaran 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Oke. Terus jam operasional perharinya nih Mas? Jam operasional saya ini saya mengerjakannya itu sekitar jam 3 sampai jam 9 malam lah. Itu orang-orang bisa pesen jam 3 jam 9 malam? Iya, kalau misalnya itu pengerjaannya. Kalau buat pemesanannya itu bisa dianggap 24 jam lah. Itu tinggal kontak ke WA-nya aja. Ya, gitu. Oke. Lanjut aja nggak apa. Mau ganggu sebentar ya. Berarti ini berbasis apa nih Mas usahanya? Berarti online ya tadi ya? Oh iya, online. Benar, online. Oke, lanjut. Kalau boleh tahu, modal usahanya berapa nih Mas? Kalau modal usahanya ini untuk keseluruhannya itu sekitaran kira-kira itu sekitaran 6 jutaan lah. Oke. 6 jutaan lah. Oke. Nah, Masnya ini modalnya dari mana? Dari dapat dana pinjaman apa hasil sendiri apa gimana nih Mas? Oke, alhamdulillahnya nggak minjem dan saya modalnya ini dari nabung pribadi. Pribadi Ya. Berarti bukan dari pinjaman ya? Yap. Oke. Nah, modalnya ini buat ngebeli apa aja nih Mas? Oke, dirinciin berarti ya. Iya. Di sini ada mesin jahit itu seharga 2 jutaan. Oke. Lalu ada meja juga, meja itu sekitar 500 ribuan. Oke. Bangku ini murah 50 ribuan. Lalu ada ya perintilan-perintilan lainnya ini yang sampai sekitaran 2 juta lah, kain, benang, kayak gitu. Oke. Segini banyak itu 2 jutaan lah. Oke. 2 jutaan ya. Terus, nah, Masnya ini kayak yang tadi kan itu asetnya ya Mas. Ada aset lain yang Mas punya nggak Mas untuk pendukung? Oke, penunjangnya ya. Iya. Penunjangnya. Mungkin kalau penunjangnya di sini ada kipas yang nggak kelihatan di kamera. Di sana ada kipas. Itu biar nyaman saya mengerjakan. Lalu di bawah sini juga ada speaker. Itu untuk ketika saya lagi mengerjakan itu tidak kosong, tidak harus ada suaranya lah. Gitu. Yeah. Untuk rincian harganya sendiri, speakernya itu saya beli 2 jutaan ya, 2 juta lah. Sama kipas ini 300 ribuan. 300 ribu. Ya, Oke. 300 ribu. Lanjut. Nah, asetnya ini yang Mas punya dibeli secara tunai apa dicicil? Oh, alhamdulillahnya tunai. Tunai. Tapi nggak ada cicilan ya? Nggak ada cicilan. Udah semuanya lunas. Oke. Lanjut. Nah, untuk Mas ini tempatnya itu sewa apa gimana? Oh, kalau untuk tempatnya saya sendiri, saya kebetulan masih tinggal sama orang tua, jadi saya belum ada cicilan atau bayaran apapun gitu. Jadi saya masih gratis. Oke, masih gratis ya Mas. Ya. Nah, untuk listrik per bulannya itu berapa Mas? Listrik per bulannya saya kurang tahu untuk rumah ini, tapi saya selalu ngasih patungan itu 200.000 untuk pekerjaan saya per bulan. Oke. 200.000 per bulan berarti Ya. listrik ya. Nah, untuk Masnya ini kerjain semuanya itu sendiri apa punya karyawan Mas? Nah, kebetulan di sini saya masih sendiri, ya sendirilah semuanya. Berarti nggak ada pengeluaran untuk gaji karyawan? Belum Oke, ada. belum ada. Nah, lanjut untuk biaya kebersihan, keamanan itu gimana Mas? Eh, Berapa per bulan? Oh, per bulan. Di sini saya nggak pernah bayar keamanan, tapi ada uang kebersihannya itu 25.000 per bulan. Oke. Itu kayak buat sampah kain gitu ya Mas? Iya, sampah kain. Oke. Betul.
Lanjut Mas. Nah, untuk tadi yang kayak Mas sebutin yang sekitar sekian 2 jutaan tadi ya Mas. Nah, untuk bahan dan bahan baku. Ya. Nah, ini ada apa aja nih Mas? Boleh dirinciin nggak Mas harga bahan bakunya? Oh, mungkin lebih detail kali Iya, ya detail, harga-harganya. satu persatu. Satu persatu. Kain Mungkin itu. ya, oke. Dari pertama mungkin ada gunting, ini sekitaran 50 ribuan. Lalu ada ya gunting lagi juga. Ini gunting ada 2, 50 ribuan juga. Lalu ada di sini. Nah, ini ada benang. Ini satu rollnya kayak gini, itu harganya 5 ribuan. Oke. Ini sekitaran ada 30 lah. Kali 30. Iya, kali 30. Terus ada tang 10 ribuan, lalu ada meteran. Ini 10 ribuan. Terus ada jarum itu sepak kotak itu juga 10 atau 15 ribu kalau nggak salah. 15 ribu. Lalu ada apa lagi ya? Nah, ini yang ini Mas. Oh iya, yang ini juga buat custom jaket, itu sekitaran sekotak ini itu harganya 20 ribu. 20 ribu ya? 20 ribu. Dan Oke. patch ini satunya itu 5 ribuan. Ini saya masih ada 2. Oke. Nah, ini bahan baku ini Masnya yang beli per hari apa enggak? Oh, enggak. Enggak. Tapi stok gitu ya? Ya, stok. Ini bisa sampai sebulan lebih lah. Sebulan berarti ya? Iya, sebulan. Oke. Lanjut, nah bahan bakunya ini harganya berubah-berubah apa tetap Mas? Untuk yang harga-harganya murah itu tetap, tapi untuk harga yang cukup mahal kayak 50 ribu, 50 ribu. Untuk gunting ini karena harga 50 ribu, fluktuatifnya itu sekitaran 2 ribu sampai 5 ribuan lah. Oke. Oke. Bahasa berat juga tuh Mas. Fluktuatif ya. Lanjut, untuk harga per satu reworksnya itu berapa Mas? Oke, mungkin bisa Kisaran ya? kisaran. Untuk dirincinya mungkin Oke, boleh kalau dirinciin. dirincin. Di sini celananya ini ada, saya ngebuatnya itu dengan harga 800 ribu. Nah, 800 ribu. Di sini ada tas, ini harganya 300 ribu. Ini jaket, jasanya 150. Oke. Jasanya aja, bukan termasuk sama jaketnya. Oke. Lalu tadi ada celana, Jatuh. iya celananya jatuh. Ini 200 ribu, yang ini 250 ribu. Oke. Berarti range-nya berapa tuh kira-kira? Ya kalau untuk bikin sendiri itu sekitaran 800 ribuan, 700 Oke. ribuan. Kalau untuk custom jasanya 150 sampai 300 ribu. Oke, yang bikin sendiri dari nol mana ya Mas? Yang ini, Oke. yang ini benar-benar dari nol. Dan kenapa bisa mungkin sedikit mahal 800 ribu karena benar-benar detailnya itu tuh ngasal lah, benar-benar tali, ada tali, kantong banyak gitu. Kayak gitu. Nah, lanjut. Untuk rata-rata rewards itu per hari Mas berapa? Ngerjain berapa ini? Oke, kalau misal per hari sih saya enggak ya, saya lebih ke per minggu. Oke. Saya nerima orderan itu per minggunya itu 2 sampai 3 barang. 2 sampai 3 barang per Iya, minggu. iya. Tapi itu setiap minggu ada. Setiap minggu ada. Oke, berarti kira-kira kalau per bulan tinggal dikali kan 4 aja gitu ya. Iya, berarti ini saya ngitungnya itu ya per minggunya 800 ribu tinggal kali 4 lah, sekitaran segitu lah. Oke. Terus ada penjualan mesin ini, bikin reworks ini ada ramai di hari tertentu atau minggu tertentu atau bulan tertentu kan? Oh, kalau misal itu nggak ada, tapi lebih ke tren apa yang sedang terjadi gitu di media sosial tuh lagi ngetren apa. Kalau misal ada satu tren yang naik, itu mungkin cukup ramai. Nah, lanjut Mas, pertanyaan selanjutnya, Masnya ini udah nyatet belum keuangannya Mas? Wah, kalau untuk itu terperinci Iya, keuangan. keuangan kayak belinya modalnya berapa, labanya berapa, untungnya ruginya berapa gitu. Nyampe sekarang belum. Oh, belum. Belum. Oke. Nah, terus ada ini Mas. Masnya misahin nggak uang pribadi sama uang yang hasil dari penjualan Masnya ini? Udah pasti dong. Kalau itu udah pasti, biar nggak tercampur lah urusan pribadi sama urusan dagang. Oke. Terus untuk hitung labanya, untuk untungnya, nah ini Mas ini setiap hari apa enggak? Atau setiap minggu apa enggak? Oh, kalau misal per minggunya udah pasti. Oke. Nah, Jadi hitung per minggu. per minggu. Oke. Ya, oke guys, interupsi tadi ada gangguan teknis karena storage-nya full. Kita langsung masuk ke pertanyaannya aja ya Mas. Boleh. Masnya ini selama usaha ada utang usaha gak Mas? Utang usaha, Atau pinjem dana apa gimana? Oh, alhamdulillah sampai saat ini belum ada. Belum ada. Belum ada. Berarti masih dari dana sendiri. Iya, masih dana sendiri awal ya? pribadi banget. Oke. Nah, kalau dibalik, ada nggak pernah pelanggan yang ngutang ke Mas?
Pelanggan yang Kalau ngutang, ada berapa? oke, pelanggan ngutang sih nggak ada, tapi karena pembayaran di sayanya ini DP dulu baru pelunasan, makanya itu mungkin bisa disebut utang lah. Jadi kayak nantian dulu bayarnya gitu. Ada yang ngaret untuk pembayarannya juga. Yang ngaret pembayarannya, jadi kayak harusnya bayar setelah H+3 jadi barangnya, itu baru pelunasan. Pelunasannya itu tuh baru nggak nyampe sebulan, tapi kayak hampir sebulan gitu lah. Selama itu. Kalau boleh tahu nominalnya berapa dan berapa itu contoh kasus yang itu, Mas? Itu pembuatan celana, ya celana. Itu pembuatan celana sekitaran berapa ya? 600 kalau nggak salah deh. 600. Dia DP-nya berapa? DP-nya itu 200. 200. Ya, DP 200 dan pelunasannya 600. Jadi sebenarnya totalnya itu 800. Selama berapa lama dia ngaret? Ngaret dia bayarnya itu ya sekitaran hampir sebulan. Ya? Ya, hampir sebulan. Lanjut ya. Rata-rata untung per hari, per minggu. Kalau tadi Masnya bahas biasanya ngitung per minggu ya. Untungnya aja ya? Untung. Untung per minggunya itu around 700-800. Rata-rata 800 lah. Bersih. Iya, bersih. 800, 700 bersih. Nah, kendala terbesar dalam Masnya usaha nih apa nih? Kendala terbesar sebenarnya lebih ke saya pribadinya aja sih, yang makan banyak waktu banget karena saya kerjanya juga masih sendiri kan. Ya, jadi kayak kendalanya itu ya untuk ngerjain satu celana ini aja butuh waktu 5 harian. Nih, 5 hari nih? 5 hari ya. Betul. 5 hari. Jadi ya segitulah, capek. Berarti itu aja kendalanya di waktu aja. Iya, kendalanya di waktu aja. Waktu pengerjaannya. Pernah nggak Mas selama Mas buka selama 3 bulan ini rugi? Nah, kalau misalnya emang pernah, karena apa? Alhamdulillahnya juga belum pernah merasakan rugi, entah rugi dari bahan atau rugi dari waktu yang harusnya bisa dikerjain 2 hari, ini malah ngaret, itu belum pernah. Selalu on time. Kalau komplain itu ini pernah? Komplain? Si customer-nya komplain tentang produk Masnya ini loh. Kalau misal itu sih udah saya tanemin juga. Kalau misal persetujuan di awal sebelum di custom itu ya saya bisanya seperti ini, dan mungkin ada beberapa koreksi yang dari customer itu yang nggak bisa saya iakan karena keterbatasan dari alat-alat. Gitu. Itu cuma itu aja. Iya, itu aja. Pertanyaan terakhir nih Mas, target pengembangan usaha entah dari segi apapun, dari peralatan apa, mungkin ada rencana nambah karyawan apa gimana? Kalau target pengembangan itu sih lebih ke, pertama emang media sosialnya harus penting banget. Itu ngejangkau masyarakat luas lagi, biar dapat customer yang lebih luas lagi juga. Dikembangin lagi ya? Iya. Terus udah pasti kalau kayak gitu yang customer masuk banyak, saya kewalahan sendiri kalau ngerjain sendiri. Jadi saya juga butuh karyawan baru lagi gitu. Dan udah pasti nge-upgrade semuanya inilah. Ininya tuh di-upgrade, ditambah lah mungkin mesin jahitnya ada 2 atau 3 atau berapa gitu. Supaya waktunya lebih efisien ya. Iya, lebih efisien mengerjakan. Mungkin itu aja sih Mas yang kita tanya-tanyain. Terima kasih banyak ya Mas. Terima kasih juga. Teman-teman, sekian dari kita berdua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jika ada salah ya mohon dimaafkan ya. Terima kasih atas waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budi luhur.